Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke dalam materi, ada teman-teman yang nggak masuk nggak? Ada. Siapa aja? Kalian. Ibu ada yang telat, Bu. Siapa yang telat? Ibu bakal waktu. Pasti baru bangun ya kamu. Kamu kenapa telat, Reza? Bangun Ibu. Baru bangun. Sekarang kita belajar tentang cerpen. Sebelumnya ada yang tahu apa itu cerpen? Cerita pendek. Selain itu, Kita pendidikan. cerita pendidikan. Oke. Ada lagi? Kita penemuan. Oke. Cerpen atau cerita pendek adalah karya sastra berbentuk prosa fiksi yang mengisahkan satu cerita dengan alur yang ringkas dan fokus pada satu masalah atau tokoh. Ciri-ciri cerpen yaitu yang pertama ada alur tunggal yang sederhana, tokohnya sedikit, latarnya terbatas, dan tema dan nilai kehidupannya terbatas. Karena kalau cerpen tuh hanya fokus pada satu kejadian atau satu masalah aja gitu. Lalu selanjutnya ada struktur cerpen. Siapa yang mau baca? Aku. Boleh. Nomor 1 ada abstraksi. Pada bagian ini ibu nggak kelihatan. Ibu. Pada bagian ini biasanya penulis menceritakan bagaimana situasi yang sedang terjadi, memperkenalkan tokoh dan informasi umum lainnya. Orientasi kelihatan. Yang mana? Yang kedua ada orientasi. Pada bagian ini penulis mulai mengenalkan konflik, menceritakan apa yang sedang terjadi di dalam cerita. Di bagian ketiga ada komplikasi, yaitu menyajikan peristiwa yang dihubungkan dengan sebab akibat, di mana konflik mulai berkembang dan karakter menjadi lebih menarik bagi pembaca. Yang keempat ada klimaks. Di sini merupakan puncak masalah konflik. Ini merupakan bagian cerita yang paling besar dan mendebarkan. Pada bagian ini dibentuk perubahan nasib pada beberapa tokohnya. Apakah tokoh tersebut berhasil atau gagal dalam menyelesaikan masalah. Kemudian terakhir ada koda, yaitu merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan atau pesan moral yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca melalui cerita tersebut. Koda ini boleh ada, boleh juga tidak ada, tergantung dengan ceritanya. Lanjut ya. Selanjutnya ada jenis-jenis cerpen. Jenis-jenis cerpen itu ada 3. Yang pertama ada cerpen ini yang terdiri dari 750 sampai 1000 kata. Lalu cerpen yang kedua yaitu cerpen ideal. Nah, cerpen ideal ini terdiri dari 3000 sampai 4000 kata. Lalu yang ketiga ada cerpen panjang yang lebih dari 4000 kata. Selanjutnya ada unsur-unsur cerpen. Nah, unsur-unsur cerpen ini terbagi menjadi 2, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, unsur intrinsik ini ada tema, tokoh, penokohan, alur, sudut pandang, latar, gaya bahasa, dan amanat. Nah, kalau misalnya salah satu dari unsur intrinsik ini nggak ada, itu cerpennya nggak lengkap gitu. Yang pertama ada tema. Nah, tema itu penting gitu buat memulai membuat cerpen gitu, karena tema itu merupakan suatu topik masalah yang akan dibahas gitu. Terus selanjutnya ada tokoh dan penokohan. Seperti yang kita tahu, tokoh itu terbagi menjadi 3, yaitu protagonis, antagonis, dan antagonis. Nah, kalau misalnya tokoh protagonis itu tokoh yang menyebarkan sifat positif gitu, atau yang biasa kita ketahui tokoh baik gitu. Kalau misalnya antagonis sebaliknya, yaitu tokoh yang menyebarkan sifat negatif. Kalau misalnya antagonis itu tokoh yang netral gitu, jadi dia yang menengahi. Lalu yang ketiga ada alur. Nah, alur ini merupakan rangkaian kejadian peristiwa gitu untuk jalannya cerita. Itu ada 3
pertama itu dari pengarangnya langsung yang dijadikan tokoh. Nah kalau misalnya sudut pandang orang ketiga itu pengarangnya menjadikan tokoh lain gitu. Biasanya ditulis di dalam cerpennya itu dengan tulisan iya gitu. Kalau misalnya sudut pandang orang pertama itu aku atau saya gitu. Lalu yang selanjutnya ada latar. Nah latar ini terbagi menjadi 3. Ada latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Nah kalau misalnya latar waktu itu menjelaskan tentang waktu seperti jam dan hari gitu. Kalau misalnya latar tempat itu menjelaskan tentang tempat gitu. Lalu yang terakhir ada latar suasana, itu yang menggambarkan dalam cerita gitu. Kayak misalnya suasana menyenangkan, menegangkan, menakutkan, menyedihkan gitu. Lalu selanjutnya ada gaya bahasa. Nah gaya bahasa ini tergantung dari pengarang mau menulis ceritanya itu bagaimana gitu. Bisa menggunakan gaya bahasa metafora, hiperbola, dan lain-lain. Nah yang terakhir ada amanat. Nah amanat ini pesan-pesan yang disampaikan pengarang kepada pembaca gitu. Lalu yang selanjutnya ada unsur ekstrinsik. Ada yang mau baca? Aku kan mau baca dulu. Boleh. Kelihatan nggak? Yang kedua Reva katanya. Boleh. Habis udah asa. Tadi dong. Yang pertama itu ada latar belakang masyarakat. Dalam sebuah cerpen, latar belakang masyarakat bisa menjadi penentunya nilai ekstrinsik. Ada pun beberapa hal yang bisa masuk dalam latar belakang masyarakat, seperti ideologi negara, kondisi politik, kondisi ekonomi. Yang kedua itu ada latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang adalah faktor-faktor dari diri pengarang yang mempengaruhi atau mewarnai isi cerpen. Latar belakang pengarang bisa berisi riwayat dari pengarang, keilmuan, kondisi psikologis, pengaruh atau aliran sastra yang dianut. Yang terakhir itu ada nilai. Nilai adalah nilai yang merupakan unsur ekstrinsik. Nilai tersebut meliputi nilai moral, nilai agama, nilai sosial, dan nilai budaya. Oke. Nah, Ibu ada satu contoh cerpen. Tolong disimak baik-baik ya. Nanti ada pertanyaan. Yang kedua adalah Shirley Martin. Alkisah, di sebuah pinggir hutan, terdapat seekor kancil yang sangat cerdik. Ia hidup di hutan bersama hewan-hewan lainnya. Di antaranya ada kerbau, gajah, kelinci, dan masih banyak lagi. Pada suatu hari, ia merasa sangat lapar. Kemudian, si kancil bergegas pergi untuk mencari makan. Setibanya di tepi sungai, ia melihat sebuah pohon rambutan yang sangat rimbun. Si kancil berniat ingin mengambil buah rambutan tersebut. Tetapi, di dalam sungai tersebut, banyak buaya yang mengintai sang kancil. Para buaya berkata, "Hei kancil, apakah kau sudah bosan dengan hidupmu? Sehingga kau datang kemari?" Tidak, aku kesini untuk menyampaikan undangan kepada kalian. Para buaya pun terkejut mendengar perkataan si kancil. Undangan apa? Minggu depan, Raja Sulaiman akan merayakan sebuah pesta dan kalian semua akan diundang dalam acara tersebut. Pesta timpal para buaya dengan mulut menganga. Wah, apa tak peduli? Makan. Ini mana? Apa? Iya, pesta. Di sana terdapat banyak makanan. Ada daging rusa, daging kerbau, dan daging gajah pun juga ada. Pasti kau berbohong. Kali ini kau tidak bisa menipu kami lagi. Buaya menyahut dengan sedikit marah. Tidak. Kali ini aku serius. Jawab kancil untuk meyakinkan para buaya. Apa kau yakin? Tanya para buaya dengan perasaan khawatir akan ditipu kancil. Iya, yakin. Jawab si kancil. Baiklah, kali ini aku percaya kepadamu, ujar para buaya. Nah,
Sekarang, kalian berbarislah dengan rapi. Aku akan menghitung berapa jumlah semua buaya yang ada di dalam sungai ini. Kemudian, para buaya berbaris dengan rapi. Berharap mereka semua akan mendapatkan makanan yang sama rata. Kancil pun mulai menghitung satu persatu buaya yang ada di dalam sungai tersebut. 1, 2, 3, letgo. Mana buaya? Aku ketok. 4, 5, 6, letgo. Jantan betina. Aku. Setelah sampai di punggung buaya terakhir, Kancil langsung melompat ke tepian sungai. Setelah itu, ada seekor tupai yang berkata, "Pesta itu sudah dirayakan minggu lalu, bukan minggu depan." Mendengar perkataan tupai, mereka pun merasa tertipu dan sangat marah. Melihat para buaya yang tengah marah, si Kancil malah cengengesan dan menjulurkan lidahnya ke depan. Kemudian, Kancil bergegas pergi dari tepi sungai dan menuju pohon rambutan yang berbuah lebat itu. Akhirnya, Kancil dapat makan buah rambutan yang dia inginkan. Sudah disimak? Sudah. Oke. Ibu ada pertanyaan. 2 orang tercepat yang bisa menjawab nanti dapat reward dari Ibu. Udah disimak kan? Udah disimak? Oke. Pertanyaannya apa saja unsur intrinsik yang terdapat di dalam cerita tersebut? Siapa yang mau? Ini apa saja? Ada yang mau jawab nggak? Atau mau ditunjuk? Unsurnya ada Pak. Yang di dalam cerpen itu ada apa aja? Unsur intrinsik aja. Semuanya dituju. Enggak ada apa-apa. Simak aja, nggak apa-apa. Boleh maju ke depan. Boleh. Jadi temanya itu kancil ya? Kancil mau rambutan temanya. Tuh tokohnya itu ada ini, sama jadi tahu dulu. Tokohnya itu ada kancil, buaya sama tupai. Terus alurnya itu alur maju. Itu kan awalnya. Kan yang di ininya doang. Juga berarti. Terus sudut pandangnya pakai sudut pandang pertama sama kedua kan. Alur maju kan tadi. Ya, sabar. Ya, latarnya itu di sungai, pakai gaya bahasa di Makassar. Perbola. Terus tujuannya itu jangan gampang percaya sama orang lain. Tangan dulu aja. Ya. Ini buat Eja. Wow, apa itu? Asik. Ada lagi? Apa? Pertanyaan kayaknya kan dulu. Pertanyaan yang langsung saja. Oh, katanya 2. 2 orang. Ada lagi satu. Saya. Boleh sini. Boleh. Sudah. Boleh. Banyak request Tadi temanya si kancil. Buaya si kancil, tokohnya ada kancil, ada buaya, ada tupai, ada gajah. Terus ada maju sudut pandangnya. Iya. Oh, orang enggak. Latarnya di sungai. Amanatnya enggak boleh menipu. Enggak boleh menipu kata cerdik. Asa bagi, saya kan tadi udah bareng. Oke, baik. Sekarang ada tugas kelompok. Ibu mau berhitung 1 sampai 3 untuk membuat 3 kelompok. Lihat. Dari mana belakang? Iya, depan blok. Kayaknya 1. Terus orang Tapi ada poin. Satu,
tiga. Sudah kelompok. Sudah membentuk kelompok. Sudah. Boleh kumpul sama kelompok masing-masing. Boleh kumpul sama kelompok masing-masing. Kelompok satu ini kalian juara. Tapi ikut aja. Oh, udah gini ya, udah. Lu mana tahu? Ini kelompok berapa? Kelompok satu bikin Kelompok dua ya. Ini kelompok gue mepet banget. Tahu, sanaan dong. Mau ini Kelompok tiga ya. ibu kok ceritanya panjang banget. Iya, cerpen apa? Itu berapa kata? Ada beda apa? Ibu, ini nggak punya pulpen, Bu? parah. Berapa ya pulpen? Iya. Ibu mau beli Ada. Ada. Ada yang sudah selesai? Oh, panjang, Bu. Panjang. Yang mana? Sabar ibu, ini cerpennya panjang sekali. Kasih waktu 5 menit lagi ya. Ibu, mau lihat PPT slide keempat boleh nggak? Jawaban. Ini. Tiga. Ibu yang. Oh, enggak. Lagi, Bu. Maju. Bukan.
marah. Oh, Bu. Murid kayak gitu mah marah ya. Ibu, udah Bu, udah. Udah Bu, udah. Kalau udah selesai, boleh satu orang maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya ya. Ada. Dia tahu. Dapat tapi enggak dapat. Maksudnya sampai kapan? Ada ini. Oh, berarti ada di sini. Bacain dulu. Yang pertama nih, ada berapa tokoh yang terdapat dalam cerpen Ketika Laut Marah? Yang pertama ada Ibu Yus, terus ada Pak Yus, Titi dan adiknya, Yus sama anak-anak tetangga, Yus, para nelayan. Ya, betul. Apa tema dari cerpen Ketika Laut Marah tersebut? Para nelayan yang menangkap ikan. Latar tempatnya tuh di pantai, latar waktunya tuh ada malam, siang, sama sore. Terus latar suasananya tuh sedih. Ya, betul. Alur apa yang digunakan dalam cerpen tersebut? Alur maju. Ya. Apa amalan yang bisa diambil dari cerpen tersebut? Harus bersabar karena pada akhirnya Tuhan akan mengasih rezeki. Jelaskan makna cerpen menurut kelompok anak. Jadi cerpen itu ada singkat, kepanjangan dari cerita pendek yang dimana biasanya ini tuh di dalamnya tuh terdapat unsur intrinsik kayak tema, terus amanat, alur, sama tokoh, penokohan. Terus ini yang ketujuh, menyajikan peristiwa yang dihubungkan dengan sebab akibat di mana konflik mulai berkembang dan karakter menjadi lebih menarik bagi pembaca, termasuk ke dalam struktur cerpen komplikasi. Oh iya benar, komplikasi. Maaf. Ibu yang itu jawabannya kelima. Cerpen yang terdiri dari 2.500 sampai 4.000 kata, termasuk ke dalam cerpen yang ideal. Ya, betul. Ayo kelompok 2 dan kelompok 3 udah selesai atau belum? Udah. Boleh maju satuan kelompok untuk membacakan hasil diskusinya. Ayo kelompok 2 dulu dong. Ayo ada yang maju enggak? Baik. Jawaban kelompok 2 itu yang pertama, ada berapa tokoh yang terdapat dalam cerpen Ketika Laut Marah? Pak Yus, yang pertama Pak Yus, kedua Bu Yus, terus anak Bu Yus nelayan, para nelayan, terus Titi dan adiknya sama Bu Yus. Terus apa tema dari cerpen Ketika Laut Marah? Nelayan. Hah? Oh, para nelayan mencari ikan. Terus yang ketiga, sebutkan latar apa saja yang terdapat dalam cerpen tersebut. Yang pertama, latar tempat itu di pantai. Terus yang kedua, latar waktu itu malam dan pagi. Yang ketiga, latar psikos siang. Latar suasana itu sedih. Terus nomor 4, alur apa yang digunakan dalam cerpen tersebut? Itu alur maju. Yang kelima, adakah amanat yang diambil dari cerpen tersebut? Amanat yang ada itu harus sabar, karena sabar itu sebagian dari iman.
Yang keenam, jelaskan makna cerpen menurut kelompok Anda. Menurut kelompok kami, cerpen itu cerita ringkas yang dimana kalau misalkan kita lihat dari singkatannya itu cerita pendek. Terus nomor 7, menyajikan peristiwa yang dihubungkan dengan sebab akibat di mana konflik mulai berkembang dan karakter menjadi lebih menarik bagi pembaca termasuk dalam struktur cerpen. Jawabannya B, komplikasi. Terus nomor 8, cerpen yang terdiri dari 2.500 sampai 4.000 kata termasuk di dalam cerpen A. Ya. Oh bu itu diganti bu jawabannya. Salah ya. Salah ya. Ada berapa tokoh yang terdapat dalam cerpen Ketika Laut Marah? Sebutkan. Yang pertama nelayan, terus Pak Yus, Bu Yus, gadis kecil Bu Yus, Titi Bu Yus, tetangga Bu Yus. Apa tema dari cerpen Ketika Laut Marah tersebut? Nelayan. Udah. Sebutkan latar apa saja yang terdapat dalam cerpen. Latar tepatnya itu laut, latar waktunya itu siang dan malam, latar suasananya itu mencengkam. Terus alur yang maju digunakan dalam cerpen tersebut itu maju. Terus nama alur maju. Adakah amanat yang bisa diambil dari cerpen tersebut? Alam akan marah jika manusia terus merusaknya. Jelaskan makna cerpen tersebut menurut kelompok Anda. Jagalah alam terutama laut. Terus menyajikan peristiwa yang dihubungkan langsung komplikasi. Kemudian cerpen 2.500 sampai 4.000 kata ideal. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Belajar dan bersemangat untuk belajar. Ibu ada hadiah untuk kalian semua. Ambil bagian kok. Kurang nih. Jangan kalian di sini kalau yang kotak sama kayak Sampai kekuin aja belum. Trikain. Makasih ibu. Boleh duduk ke tempat duduknya masing-masing ya. Bapak. Oke, baik, selesai sudah pematerian hari ini. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Ibu pamit undur diri. Sekiranya ada salah kata dan tindakan yang tidak disengaja maupun disengaja, Ibu mohon maaf. Sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.